Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Noviana Saputri dengan NIM S1S1222016. Saya dari kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas terakhir dari mata kuliah struktur data, di mana di sini kita diperuntukkan untuk mencari contoh kasus penerapan linked binary tree. Di sini saya mengangkat kasus sistem pengelolaan data pasien di rumah sakit. Bisa langsung saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Sistem ini akan menyimpan data dan mengelola data pasien berdasarkan ID pasien yang dapat digunakan untuk memudahkan pencarian, penambahan, dan penghapusan data pasien. Nah, setiap node akan menyimpan informasi pasien seperti ID pasien, nama pasien, dan usia pasien. Langsung saja kita berikan implementasinya. Pertama itu kita buatkan kelas node. Di sini kita bikinkan kelas linked binary tree.
Why is not hmm. Kita membuat dev search-nya. Search. Di sini kita membuat rekursifnya, search rekursif.
Dan kita masuk ke untuk hapusnya atau delete.
Nah, di sini kita kasih masukkan ID pasien, sini kita copy saja, lalu di sini kita ganti ID pasiennya, kita ganti dengan nama pasien, sama dengan yang di belakang juga kita ganti dengan nama pasien. Lalu kita copy yang tadi toh, lalu di sini kita hapus, kita ganti dengan usia. Ini juga sama, kita ganti dengan usia.
Temnya itu ID pasien. Lanjut di sini buat untuk min-nya. Traversal.
Ini nama pasien. Pasien. Ini ada kursi. Lalu di sini kita buat untuk contoh penggunaannya. Nah, di sini itu yang pertama kita masukkan ID pasiennya. Contohnya itu misalnya 101 untuk ID-nya. Untuk namanya itu kita pakai Sri Astuti. Ini untuk namanya, lalu untuk umurnya itu sini kita kasih umur 30 tahun. Nah, dan seterusnya ke bawah. Kita copy saja. Di sisa kita ubah untuk ID nama dengan umurnya. Ini misalnya 102. Untuk namanya itu misalnya untuk umurnya itu misalnya kita kasih 25. Jadi kita buat sampai 4 pasien saja ya kayaknya kira-kira. Selain sini umurnya Jessica ini 19 tahun. Dan sini kita umurnya 35. Nanti bisa kita tambah. Sekarang kita selesaikan dulu untuk codingnya, baru bisa nanti kita tambah-tambahkan.
Jadi kita mencari untuk kita kasih masuk untuk ID 102. Kita mencari. Untuk penamaannya di sini, jika kita sudah mencari itu, maka akan muncul pasien ditemukan. Lalu usianya berapa? Jika salah, maka akan muncul, jika kita masukkan ID yang salah, maka akan muncul pasien tidak ditemukan. Nah, sekarang untuk hapusnya atau delete-nya. Sini misalnya kita habis mencari ID 102. Sekarang kita mau hapus ID 102. Jadi pakai tree delete. Jika kita sudah selesai mendelete-nya, maka akan menampilkan daftar pasien setelah dihapus. Dia akan memunculkan semua daftar pasien dan 6 pasien yang sudah dihapus. Kita pakai in order traveler sum.
jadi seperti ini untuk contoh implementasinya atau kodenya. Nah, sekarang kita coba untuk melihat outputnya. Jadi seperti ini untuk outputnya. Kita lihat ini pasien ditemukan. Nah, tadi kan kita sudah mencari pasien yang ditemukan itu kan kita kasih masuk 102. Nah, 102 itu ada pada nama Johan Ardiansyah. Ya, di sini sudah betul Johan Ardiansyah, umurnya 25. Terus sini setelah kita cari, terus kita menghapusnya. Nah, jadi di sini untuk Johan Ardiansyah pada ID 102 itu tidak ada di daftar pasien dan daftar pasien yang di sini. Nah, karena daftar pasien setelah dihapus ini kan habis ditemukan lalu kita hapus, maka akan memunculkan lagi daftar pasien setelah dihapus seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan sedikit tentang dari kode yang sudah saya buat. Jadi, di sini tuh kita membuat kelas note. Nah, di sini tuh ada ID pasien. ID ini untuk penandaan setiap pasien atau nomor unik untuk pasien. Lalu ada nama pasien, lalu terakhir itu usia. Nah, untuk left dengan right ini, left ini referensi ke note anak kiri atau note jika tidak ada. Untuk right ini untuk anak sebelah kanan atau note jika tidak ada. Lalu kita kelas linked binary. Untuk yang init ini, metode ini konstruktor untuk kelas linked binary. Ketika instance dari kelas ini dibuat, konstruktor ini diaktifkan dan menginisialisasi atribut root dengan none. Jika berarti bahwa pada awalnya tree kosong dan root adalah tempat yang akan menyimpan node pertama dari tree. Lalu di dev insert. Dev insert ini, metode ini digunakan untuk menambahkan node baru ke dalam tree. New node membuat node baru dengan ID pasien, nama pasien, dan usia. Nah, untuk ini self root ini, node baru menjadi root dari tree. Jika di bagian insert record ini, jika tree sudah memiliki node mod, insert record digunakan untuk menemukan tempat yang sesuai untuk node baru. Lalu kita masuk ke insert recursive. Metode ini dilakukan untuk penyisipan secara rekursif. Jika ID pasien dari node baru kurang dari ID pasien dari node saat ini atau current node baru ditempatkan di anak kiri. Nah, di anak kiri tadi itu ada left. Iya kan? Iya, untuk anak kirinya itu left. Lalu, jika ID pasien dari node baru lebih besar atau sama dengan ID pasien dari node saat ini, node baru ditempatkan di anak kanan. Itu right.
Untuk search ini, metode search ini digunakan mencari note dengan ID tertentu. Ya, mencari. Search artinya mencari. Untuk menggunakan metode search rekursif ini, untuk melakukan pencarian secara rekursif, mulai dari root. Kita masuk ke search rekursif. Metode ini melakukan pencarian secara rekursif. Jika node saat ini adalah none, artinya ID pasien tidak ditemukan. Jika ID pasien dari node saat ini sama dengan ID yang dicari, node saat ini dikembalikan. Jika ID pasien dari node yang dicari kurang dari ID pasien node saat ini, pencarian dilanjutkan di anak tiri. Jika ID pasien dari node yang dicari lebih besar, pencarian dilanjutkan di anak kanan. Kita masuk ke def delete. Delete ini, metode ini digunakan menghapus node dengan ID tertentu. Menggunakan delete rekursif untuk melakukan penghapusan secara rekursif. Untuk def delete rekursif ini digunakan node secara rekursif. Jika node yang harus dihapus tidak ditemukan atau current node adalah none. Tidak ada yang perlu dihapus. Jika node yang harus dihapus memiliki satu anak, node tersebut diganti dengan anaknya. Jika node yang harus dihapus memiliki dua anak, node digantikan dengan node terkecil di subpohon kanannya dan kemudian menghapus node terakhir tersebut. Ini seperti ini. Untuk codingnya ya. Kita masuk ke find min. Metode ini menemukan node dengan nilai terkecil di subpohon, bergerak ke kiri sampai tercapai node yang paling kiri. Lalu in order traversal, metode ini mengembalikan daftar elemen-elemen tree dalam urutan in order. Menggunakan metode in order rekursif untuk mendapatkan elemen-elemen secara rekursif. Lalu def in order rekursif ini, metode ini dilakukan traversal in order secara rekursif. Pertama mengunjungi anak kiri, kemudian node saat ini dan akhir anak kanan. Menyimpan hasil traversal dalam daftar result. Nah, kelas linked binary tree ini adalah implementasi dari binary search tree BST. Kelas ini memiliki metode yang menyisipkan, mencari, menghapus, dan traversal atau menampilkan data dalam urutan tertentu. Nah, untuk traversal in order traversal in order akan menghasilkan data dalam urutan yang tertentu berdasarkan ID pasien, karena BST memiliki sifat seperti itu, seperti ini. Untuk tree linked binary ini apa sih? Nah, linked binary tree ini membuat instance baru dari kelas linked binary tree. Pada awalnya tree ini kosong dengan root yang diatur menjadi none. Lalu tree insert. Metode ini digunakan untuk menambahkan node baru ke dalam tree. Nah, tree insert 10 ini menambahkan pasien dengan ID 101 dengan nama Sri Astuti dan usia 30 ke dalam tree, dan seterusnya. Ada tree insert 102 bernama Johan Ardiansyah dan usia 25 tahun, dan seterusnya. Lalu untuk search ini, metode mencari node dengan ID pasien
102. Di sini kan kita mencari untuk pasien itu di ID-nya 102. Nah, setelah itu jika not ditemukan result, nah ini jika result ditemukan atau result tidak non, mencetak nama dan usia pasien. Jika not tidak ditemukan atau result adalah non, mencetak pesan pasien tidak ditemukan. Jadi ini result itu jika dia menemukan pasien, maka akan mencetak nama dan usia pasien. Jika dia non atau error ya istilahnya, maka akan mencetak pesan pasien tidak ditemukan. Selanjutnya itu ada delete. Metode ini menghapus not dengan ID pasien 102 dari tree. Nah, ini karena di sini kita kasih masuk ID-nya itu 102. Setelah menghapus tree akan diperbarui untuk menjaga sifat binary search tree. Nah, sini kita masuk ke in order traversal. Metode ini melakukan traversal in order pada tree dan mengembalikan daftar elemen-elemen tree dalam urutan terurut berdasarkan ID pasien. Sini ada karyawan list. Karyawan list ini yaitu menyimpan hasil traversal in order. Nah, terus ada for karyawan in karyawan list. Di sini iterasi melalui daftar hasil traversal. Sini dia untuk printnya itu dia mencetak ID, nama, dan usia setiap pasien yang tersisa dalam tree setelah penghapusan. Nah, jadi instansi dan penyisipan membuat tree baru dan menambahkan beberapa not dengan informasi pasien. Untuk pencarian itu mencari pasien dengan ID tertentu dan mencetak informasi jika ditemukan. Untuk penghapusan atau delete, menghapus not pasien dengan ID tertentu dari tree dan traversal output. Yang paling terakhir ini, traversal output ini menampilkan semua pasien yang tersisa dalam tree setelah penghapusan dengan informasi yang terurut berdasarkan ID pasien. Nah, jadi kita coba jalankan lagi ya. Nah, jadi untuk kasus ini, untuk sistem pengelolaan pasien di rumah sakit ini, jadi kita kasih masuk ID-nya, nama, dan usia. Dia seperti ini untuk outputnya, dan ini bisa kita tambahkan lebih banyak lagi jika ingin kita tambahkan. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan dan dari kode ini dan dari kasus sistem pengelolaan data di rumah sakit. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.